Selamat pagi dan selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia ICA. Sebelum kita mulai ibadah, berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Upward Service akan kembali diadakan pada pukul 7 malam pada hari Jumat 27 September di ICA East. Ini akan menjadi waktu spesial untuk penyembahan dan berdoa di hadirat Tuhan saat kita mencari Tuhan bersama. Jangan lewatkan malam spesial ini. Bergabunglah dengan tim ICA. ICA membuka lowongan kerja full-time untuk posisi akuntan dan resepsionis. Jam kerja dari pukul 9 pagi hingga 5 sore, Senin hingga Jumat di ICA West. Bagi yang tertarik dan butuh informasi lebih lanjut mengenai salah satu posisi ini, silakan kirim email ke hrd@icasby.com. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Shalom, selamat pagi, selamat datang kembali di Ibadah Online Gereja ICA Surabaya. Perkenalkan, nama saya adalah Pastor Fish, salah seorang pendeta di Gereja ICA Surabaya. Dan pada pagi hari ini saya sangat senang bisa hadir dan berkumpul bersama Bapak Ibu online untuk melaksanakan ibadah online pada pagi hari ini. Dan bisa dibilang ini adalah hari yang sangat spesial bagi Gereja ICA karena hari Minggu ini adalah kebaktian baptisan Gereja ICA Surabaya, di mana jika saudara akan hadir di tempat di gereja kami pada hari Minggu ini, kita akan melaksanakan baptisan air bersama-sama dan kita akan melihat bagaimana saudara dan saudari kita akan mengambil langkah berikutnya dalam perjalanan iman mereka. Sehingga ini adalah sebuah hal yang patut untuk dirayakan dan saya sangat senang dan saya ingin mengundang Bapak Ibu untuk bisa hadir dan mendukung saudara-saudara kita yang akan dibaptis pada pagi hari ini. Akan tetapi pada pagi hari ini kita akan mengambil sedikit jeda dari serian khotbah yang tengah kita lewati bersama untuk berbicara tentang sebuah khotbah yang spesial yang temanya sedikit berbeda dari apa yang telah kita bicarakan selama bulan-bulan ini. Karena kita akan berbicara tentang baptisan dan tentang perjamuan kudus. Di mana pada pagi hari ini kita akan berfokus kepada sakramen-sakramen yang telah diperintahkan Tuhan bagi kita orang Kristen untuk dilakukan. Dan oleh karena itu saya ingin juga memberikan sebuah heads up kepada Bapak Ibu bahwa kita akan melaksanakan perjamuan kudus pada akhir dari khotbah ini. Dan saya ingin mengundang Bapak Ibu untuk bisa mengambil roti dan juga anggur yang akan digunakan untuk perjamuan kudus tersebut dan mempersiapkannya untuk dilakukan pada akhir dari ibadah ini. Oleh karena itu, sebelum kita masuk ke dalam khotbah pada pagi hari ini, saya mengundang Bapak Ibu juga untuk bangkit berdiri. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa bersama. Bapa kami surga, puji syukur kami tinggikan padamu Bapa. Kami bersyukur atas kesempatan telah Engkau berikan pada setiap dari kami untuk dapat hadir dan berkumpul bersama. Meskipun ini adalah ibadah online, Bapa kami percaya hadirat-Mu ada dan mengelilingi setiap dari kami. Tuhan, kami berharap Tuhan kiranya Roh Kudus-Mu akan turun dan sentuh hati kami. Berbicaralah kepada setiap dari kami Tuhan. Dan kiranya apa yang akan kami terima pada hari ini akan menjadi sesuatu yang mengubahkan kami dan sesuatu yang akan mengajarkan kami untuk menjadi lebih seperti Engkau Bapa. Dan kami serahkan sisa dari ibadah ini dalam nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Jika saudara siap untuk mendengarkan firman, why don't you give a high five to your neighbor? Kita kasih tos saudara kiri kanan dulu ya. Nah, apa arti dari perjamuan kudus dan baptisan? Mungkin saudara-saudara yang telah menjadi orang Kristen sangat lama, mungkin saudara tidak asing lagi dengan dua hal ini. Kedua sakramen ini adalah sakramen yang sering kali kita lakukan sebagai orang Kristen, sebagai gereja-gereja. Akan tetapi, pernahkah saudara bertanya-tanya, mengapa sebagai orang percaya, kita seringkali memberikan banyak penekanan kepada kedua sakramen ini? Maksud saya, berbeda dengan banyak agama lain. Kekristenan itu kita bisa bilang tidak terlalu menekankan pada ritual. Tidak banyak hal-hal yang kita ajarkan sebagai orang Kristen, ritual-ritual yang kita haruskan sebagai orang Kristen untuk kita lakukan. Meskipun mungkin ada beberapa gereja yang bersikeras untuk melakukan beberapa praktek, akan tetapi secara umum Alkitab tidak pernah memaksakan kita untuk melakukan ritual-ritual tersebut. Kecuali dua sakramen ini, dua sakramen yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini, yaitu baptisan dan perjamuan kudus. Dua sakramen ini adalah sakramen yang bahkan bisa dibilang diperintahkan oleh Yesus sendiri. Yang tentu harusnya akan membuat kita bertanya-tanya, mengapa hal-hal ini adalah hal yang sangat penting.
Dan ini adalah sesuatu yang ingin kita jawab pada pagi hari ini. Dan untuk melakukannya saya ingin membawa saudara kepada sakramen pertama yang akan kita bicarakan pada hari ini. Yaitu adalah sakramen perjamuan kudus. Di mana dalam Lukas 22 ayat 19-20 Alkitab berkata, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Perjamuan kudus, perjamuan Tuhan, ini sesuatu yang mungkin banyak dari kita telah lakukan, banyak dari kita telah ikut serta. Ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh Yesus Kristus sendiri bersama murid-muridnya. Ini terjadi di malam sebelum dia dikhianati. Ini yang seringkali kita sebut dengan perjamuan terakhir atau the last supper. Di mana Yesus dan murid-muridnya melakukan sebuah perjamuan di mana dia mengambil roti dan anggur yang ia katakan sebagai lambang dari tubuh dan darahnya. Dan ia perintahkan kepada mereka, dan saya yakin juga kita sekarang, untuk ikut serta di dalam peringatan akan dia. Kita bisa baca sekali lagi dalam Lukas 22 ayat 19-20. Di dalam perjamuan kudus ini kita seringkali berbicara tentang bagaimana kita diundang untuk tidak hanya mengingat pengorbanan Kristus, tapi juga merayakan hubungan kita yang terus berjalan bersama dia. Seringkali ketika kita melakukan perjamuan kudus ini, kita diundang untuk mengingat apa yang telah Yesus perbuat di atas kayu salib. Akan tetapi kita juga diundang untuk mengingat perjalanan yang tengah kita lalui dengannya bersama. Dan setiap kali kita mengambil bagian di dalam ini, kita memperingatkan kematiannya dan sampai ia datang kembali. Ini juga seringkali dijadikan sebuah saat atau sebuah waktu di mana kita diundang untuk merefleksikan hidup kita. Ya, di mana kita juga diundang untuk mengucapkan syukur dan mengingat bagaimana orang-orang yang telah berbagi di dalam komuni ini, orang-orang yang telah berbagi dalam perjamuan kudus ini adalah sebuah kesatuan di dalam tubuh Kristus. Dan ini adalah mungkin sesuatu hal yang kita tidak asing lagi, saudara. Banyak dari kita yang sudah tahu tentang hal ini. Sekali lagi, bahkan di gereja ICA kita akan melakukan perjamuan kudus ini pada awal bulan. Setiap awal bulan kita akan melakukan itu tersebut. Namun pada pagi ini, saya ingin mengajak saudara melihat bagaimana perjamuan kudus ini dimulai. Dan mengapa perjamuan kudus ini sangat penting bagi kita orang Kristen. Dan untuk mengetahui itu, kita akan balik waktu dan kita akan melihat di mana Yesus memulai perjamuan kudus ini pada saat perayaan Paskah di kota Yerusalem. Bagi saudara yang tidak tahu, perayaan Paskah pada waktu zaman itu adalah sebuah perayaan yang besar. Ini adalah perayaan tahunan yang selalu dirayakan secara besar-besaran. Banyak sekali orang-orang Yahudi dari luar kota yang akan berkumpul bersama di kota Yerusalem untuk merayakan apa yang telah Tuhan kerjakan bagi bangsa mereka. Mereka akan berkumpul setiap tahunnya untuk merayakan bagaimana Tuhan telah membebaskan bangsa Israel dari tirani Mesir. Dan kita mengetahui bahwa inilah yang sedang berlangsung ketika perjamuan kudus ini terjadi. Karena pada saat itu kita bisa melihatnya di dalam Markus 14:16 di mana dia berkata, maka berangkatlah kedua murid itu dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Jadi kita ketahui waktu Yesus melakukan perjamuan terakhir ini, murid-muridnya serta Yesus tengah berada di kota Yerusalem untuk merayakan Paskah bersama. Dan sekali lagi ini adalah perayaan besar bagi orang Yahudi. Ini bisa dibilang adalah Natal bagi mereka. Perayaan ini akan berlangsung selama 7-8 hari dan terdiri dari berbagai banyak aspek. Mulai dari minum-minuman khusus, makan-makanan khusus. Dan mungkin mereka juga harus makan dan minum itu dengan urutan-urutan tertentu. Akan tetapi semua hal ini dilakukan dengan sengaja untuk membantu orang-orang mengingat apa yang telah Tuhan lakukan bagi bangsa Israel. Mulai dari roti yang beragi yang untuk mengingatkan mereka pada saat itu mereka tengah buru-buru bangsa Israel diselamatkan. Ketika dia diselamatkan oleh Tuhan dari penjajahan Mesir, itu adalah waktu yang cepat. Mereka buru-buru, mereka tidak sempat mempersiapkan roti. Oleh karena itu mereka menggunakan roti yang tidak beragi. Dan juga mereka akan memakan ramuan-ramuan yang pahit yang melambangkan kepahitan perbudakan tersebut. Semua hal ini dilakukan untuk membantu orang-orang mengingat apa yang telah Tuhan lakukan bagi mereka. Jadi kita bisa bilang semua hal yang mereka lakukan ini adalah semua hal yang mereka sangat familiar. Bukan lagi hal yang asing bagi mereka. Dan ini membuat perjamuan kudus menjadi lebih menarik di mata saya. Karena seolah-olah Yesus sengaja mengambil ritual yang sekali lagi tidak asing bagi orang Yahudi pada saat itu. Dan memberikannya makna yang baru.
memberikannya makna yang sejati, makna yang lebih benar. Dengan dia sebagai pusarnya saat ia memulai perjamuan kudus ini. Kita bisa melihat bagaimana dari apa yang mereka rayakan dalam perjamuan Paskah itu. Banyak sekali simbol-simbol tentang rencana Tuhan bagi umat manusia. Dan salah satu cara ia melakukan itu adalah dengan menggunakan salah satu ritual yang mereka akan lakukan pada zaman itu. Yang melibatkan 4 buah cawan. Dan disinilah kita bisa bilang yang menjadi dasar dari perjamuan kudus. Nah, dikatakan di mana saat mereka merayakan Paskah, di saat prosesi makan malam, bangsa Israel akan menyiapkan 4 cawan. Oke, saya bawa beberapa cawan di sini untuk menjadi contoh bagi kita semua. Bangsa Israel menyiapkan 4 buah cawan yang akan mereka minum, yang akan mereka bagikan bersama, dan ketika mereka melalui cawan-cawan tersebut, mereka akan menceritakan kembali tentang kisah pembebasan Tuhan dan mengingat kisah penebusan yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Dan setiap dari cawan yang kita taruh ini mempunyai arti dan akan diminum sesuai urutannya. Jadi pada makan malam itu mereka akan membawa 4 buah cawan ini dan semua cawan ini memiliki cerita masing-masing. Semua cawan ini memiliki arti masing-masing. Dan 4 cawan ini adalah bagian yang sangat integral bagi perayaan Paskah orang Yahudi pada waktu itu. Karena mereka melambangkan 4 janji yang Tuhan berikan kepada mereka. Di dalam kitab Keluaran 6 ayat 6-7 di mana Alkitab berkata, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. 4 cawan ini memiliki 4 janji Tuhan. Bagi bangsa Israel itu adalah sebuah hal yang sangat penting. Oleh karena itu setiap kali mereka merayakan Paskah, mereka membawa 4 cawan ini. Ini adalah bagian dari ritual Paskah tersebut. Di mana cawan pertama yang akan mereka minum pada malam itu adalah cawan pengudusan. Di mana cawan ini berbicara tentang Tuhan yang akan membawa bangsa mereka keluar dari tirani orang Mesir. Membawa mereka keluar dari penjajahan orang Mesir. Dan ketika mereka meminum cawan pertama ini, mereka akan mengingat bagaimana Tuhan membawa mereka keluar dari negara Mesir dan menjadikan mereka umat pilihan Tuhan. Para orang Yahudi akan mengingat janji Tuhan tersebut. Ketika mereka minum cawan pertama ini, dia akan mengingat janji Tuhan tersebut. Dan di mana Tuhan telah berjanji bahwa Tuhan akan membebaskan mereka dari bangsa Mesir dan memanggil mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan. Sesuatu hal yang luar biasa. Akan tetapi, melalui kehidupan, kematian, dan pelayanan Tuhan Yesus Kristus di muka bumi ini, cawan ini bukan lagi hanya pengingat bagi bangsa Israel akan apa yang telah Tuhan lakukan bagi bangsa mereka. Akan tetapi cawan ini mewakilkan rencana yang Tuhan punya bagi semua umat Tuhan. Semua orang-orang yang telah Tuhan panggil untuk menjadi bangsanya. Dan cawan ini mewakili rencana Tuhan di mana Tuhan akan memanggil orang-orang tersebut dan memisahkan mereka, menguduskan mereka bagi dirinya. Cawan ini memberitahu kita tentang Tuhan yang memulai hubungan dengan kita. Karena sekali lagi, kita tidak bisa mengejar Tuhan, kita tidak bisa mencari Tuhan, akan tetapi Tuhanlah yang turun, yang membukakan jalan bagi kita. Dan cawan ini, ketika Yesus telah datang ke muka bumi ini, ketika dia melewati kelahiran yang luar biasa, hidup yang luar biasa, pelayanan yang luar biasa, hingga kematian dan kebangkitan yang luar biasa. Cawan ini bukan lagi hanya pengingat bagaimana Tuhan telah memanggil bangsa Israel sebagai bangsa khusus mereka. Akan tetapi ini juga menjadi pengingat bagaimana Tuhan memanggil kita, orang-orang yang percaya dalam putranya Yesus Kristus. Sebagai orang yang telah ia pilih, orang yang akan ia kuduskan. Dialah pribadi yang akan memisahkan kita, membedakan kita dari orang-orang lain. Dia adalah pribadi yang akan menguduskan kita. 1 Korintus 1 ayat 9 mengatakan, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Tuhan kita adalah setia. Jadi inilah yang kita rayakan di dalam cawan pertama ini. Adalah Tuhan yang memanggil kita dan menguduskan kita, memisahkan kita dari dunia. Cawan kedua adalah cawan pembebasan. Di mana bagi orang Yahudi cawan ini berbicara tentang bagaimana Tuhan akan melepaskan mereka dari perbudakan orang Mesir. Dan pada titik ini mereka akan menceritakan tentang kisah keluaran,
kisah bagaimana Tuhan membawa Musa dan bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka akan berbicara tentang cara Tuhan membawa mereka keluar. Mulai dari tulah-tulah yang melanda Mesir hingga pembukaan Laut Merah. Di mana ketika mereka akan meminum cawan kedua ini, mereka akan mengingat bagaimana dengan mengorbankan anak domba dan mengoleskan darah di atas pintu, mereka akan dilewati oleh maut. Ketika mereka minum ini, mereka akan mengingat bagaimana adanya pengorbanan yang dibutuhkan agar mereka bisa lepas dari maut itu. Jadi ini adalah cawan yang mengingatkan mereka bahwa untuk mereka dilewatkan oleh maut, untuk mereka dibebaskan, ada pengorbanan yang dibutuhkan. Nah, sebagai orang Kristen, saya yakin kita tidak asing dengan konsep Yesus sebagai anak domba yang akan dikorbankan bagi kita semua. Ya, kita tahu bagaimana cerita Alkitab berbicara kepada kita bahwa Tuhanlah anak domba itu yang akan mati di kayu salib agar kita dibebaskan dari belenggu dosa dan maut. Namun saya ingin saudara bayangkan ini. Ketika Yesus memimpin para muridnya melalui prosesi ini, ketika Yesus berbicara tentang cawan kedua ini, dia tahu bahwa ialah yang akan meminum cawan penghakiman ini untuk menggantikan kita semua. Ketika Yesus memimpin murid-muridnya dalam prosesi ini, dia tahu bahwa dialah anak domba yang akan mati bagi kita semua. Saat ia memimpin mereka, ia menyatakan bahwa dialah anak domba yang akan disembelih sehingga maut akan melewati kita semua. Dialah anak domba itu yang akan dikorbankan agar kita bisa dibebaskan dari kuasa kegelapan dan kejahatan. Dan ini menunjukkan betapa besar kasih Allah bagi kita semua. Dan menurut saya ini adalah sesuatu hal yang sangat penting untuk kita ingat. Karena sekali lagi, cawan kedua ini bukanlah cawan yang kita minum. Pengorbanan bukan berada di tangan kita, akan tetapi dialah yang berkorban agar kita bisa dibebaskan dari maut. Nah, sebelum mereka lanjut ke cawan ketiga, mereka akan mengeluarkan 3 roti yang tidak beragi yang telah mereka siapkan. Dan mereka akan menaruhnya di sebuah wadah yang mereka panggil sebagai ecat yang berarti satu. Ini juga satu kalimat yang digunakan kitab suci ketika berbicara tentang bagaimana Allah itu adalah Allah yang esa, adalah Allah yang satu. Yang merupakan sebuah kesatuan. Ya, saya sangat suka melihat bagaimana Alkitab ini mempunyai banyak sekali simbol-simbol yang berbicara tentang pribadi Tuhan. Dan salah satunya adalah dengan menggunakan kata ecat ini, mereka bercerita tentang bahwa Allah adalah Allah Tritunggal yang satu. Ya, dan pada saat ini sebelum mereka masuk ke cawan ketiga, mereka akan memecahkan roti yang ada di tengah. Dan untuk menjadi 2 bagian, saya akan ambil roti yang di tengah. Mereka akan memecahkan ini menjadi 2 bagian. Dan mereka akan bungkus bagian lebih besar untuk disembunyikan. Dan untuk dijadikan bagian yang dimakan pada akhir dari prosesi semua ini. Ya. Dan mereka kemudian akan berceritakan tentang cita keluaran. Mereka akan minum cawan kedua itu. Dan ketika mereka selesai minum cawan kedua itu, mereka akan mengucapkan berkat kepada roti-roti ini. Dan pada saat itu roti yang paling bawah dan roti tengah yang telah dipecahkan itu akan dibagikan untuk dimakan. Dan inilah bagian di mana Yesus berkata di dalam Matius 26 ayat 26-28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti dan mengucapkan berkat, memecah-mecahkannya, lalu ia berikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Ini adalah bagian di mana Yesus mengucapkan berkat dan ia bagikan roti yang berada di tengah dan di bawah ini sebagai sebuah lambang bahwa dialah yang akan dipecahkan, dialah yang akan dibagi-bagikan agar kiranya keselamatan datang. Dan juga yang di bawah yang mewakili Roh Kudus yang akan dibagikan kepada kita semua. Dan tentu kita juga baca bagaimana sesudah itu dia akan mengambil cawan. Yang ini adalah merupakan cawan yang akan kita bicarakan setelah ini, yaitu cawan ketiga, yaitu cawan penebusan. Di mana bagi orang Yahudi cawan penebusan ini berbicara tentang bagaimana Tuhanlah yang akan menebus mereka dengan tangan yang terulur. Cawan ketiga ini melambangkan penebusan melalui campur tangan Tuhan. Ini adalah cawan yang merayakan pertolongan Allah yang membebaskan bangsa Israel melalui mujizat seperti tulah dan juga pembelahan Laut Merah. Inilah yang diyakini oleh banyak orang sebagai momen di mana Yesus memulai perjamuan kudus tersebut. Ya, setelah ia makan roti, ini adalah cawan yang dia ambil. Dia mengambil cawan penebusan ini. Dan disinilah ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku. Cawan penebusan. Di mana cawan ini melambangkan penebusan melalui pengorbanannya. Perjanjian baru di dalam darah Kristus. Menebus saudara berarti adalah membeli kembali. Cawan dan roti ini yang telah dipecahkan bagi kita. Menunjukkan harga besar yang telah dibayar Tuhan untuk membawa kita kembali kepadanya. Melalui kehidupannya, kematiannya, dan kebangkitannya.
melalui pencurahan darahnya, Tuhan telah membebaskan kita dan menebus kita dari dosa dan kematian. Dan inilah yang kita rayakan pada saat kita mengambil perjamuan kudus. Ketika kita minum cawan penebusan ini, kita diingatkan kembali bahwa roti ini adalah tubuh dari Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita semua. Dan cawan penebusan ini adalah janji baru yang dicurahkan melalui darah Kristus bagi kita semua. Kita sekarang adalah orang-orang yang telah ditebus melalui darah Tuhan, melalui darah Kristus di atas kayu salib. Akan tetapi tidak berhenti di sana, kita masih ada satu cawan lagi. Ya, cawan terakhir ini adalah cawan puji-pujian, di mana bagi orang Yahudi, cawan ini berbicara tentang bagaimana Tuhan akan mengambil mereka, menjadikan mereka umatnya. Dan berbeda dari cawan-cawan yang lain, cawan-cawan sebelumnya, cawan ini tidak diminum oleh bangsa Yahudi. Ini adalah cawan yang akan diletakkan di tengah meja dan dipersiapkan untuk Nabi Elia yang akan datang, yang akan mengumumkan kedatangan Mesias, yang akan berkata kepada bangsa Israel bahwa aku akan mengambil kamu sebagai umatku. Dan pada saat inilah bangsa Israel akan menyanyikan lagu-lagu puji-pujian. Oleh karena itu namanya adalah cawan pujian. Karena ketika cawan ini ditaruh, mereka menunggu kedatangan Nabi Elia yang akan mengatakan bahwa Mesias telah datang. Dan Mesias tersebut akan berkata bahwa engkaulah bangsaku, engkaulah umatku. Cawan keempat ini melambangkan pembentukan hubungan yang istimewa antara Allah dan bangsa Israel. Menandakan perjanjian mereka dengan Allah dan penerimaan mereka sebagai umat-umat Allah. Diyakini bahwa Yesus tidak meminum cawan ini pada perjamuan terakhir. Karena kita bisa baca di Alkitab di dalam Lukas 22 ayat 18 berkata, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah datang. Dan ini menunjukkan kepada kita semua bahwa akan adanya pemenuhan di masa depan. Di mana ini juga menunjukkan bahwa ada penebusan terakhir yang akan dilakukan pada akhir zaman. Di mana kita sebagai umat Allah akan merayakan kepulangan kita ke dalam kerajaan sorga bersamanya. Dan kita akan meminum cawan keempat ini ketika Yesus datang kembali dan ketika kita diangkat untuk hidup bersamanya di dalam kerajaannya yang kekal. Ya, oleh karena itu adalah cawan yang akan kita minum bersama. Oleh karena ini akan memberikan kita pengharapan, mengetahui bagaimana kita telah ditebus dan dia akan datang dan kita akan disambut di dalam sebuah pesta yang besar. Kita akan nyanyi-nyanyian pujian-pujian yang luar biasa ketika kita merayakan bersama di dalam kerajaan sorga. Nah, dari hal ini kita bisa melihat bagaimana Yesus memberikan makna yang sejati pada perjamuan Paskah yang dilakukan orang Yahudi. Perayaan yang lama yang telah dilakukan oleh orang Yahudi selama bertahun-tahun, selama beratus-ratus tahun. Untuk mengenang bagaimana Allah telah membebaskan mereka dari Mesir. Telah menjadi pengingat bagi kita umat Kristen. Bagaimana Allah melalui Yesus telah membebaskan kita dari dosa dan kematian. Serta memanggil kita menjadi umatnya. Dan ini juga akan membawa kita ke sakramen berikutnya yang akan kita lihat pada pagi hari ini, yaitu tentang baptisan. Salah satu fakta menarik yang saya temukan ketika kita mempersiapkan khotbah ini adalah simbolisme yang telah Tuhan letakkan di dalam seluruh Alkitab. Yang saya bisa bilang adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Di mana jika saudara belajar tentang perayaan Paskah orang Yahudi, saudara akan tahu bagaimana di hari ke-7 perayaan Paskah itu, mereka akan merayakan sebuah mujizat yang Tuhan lakukan bagi mereka di Laut Merah. Di mana mereka akan berkumpul di mungkin pesisir-pesisir pantai. Dan mereka akan merayakan bagaimana Tuhan telah membelah Laut Merah dan membebaskan mereka. Di mana Allah memenuhi janjinya untuk membebaskan mereka dari tirani Firaun, dari tirani Mesir. Dan memimpin mereka, membukakan jalan mereka untuk masuk ke tanah perjanjian. Dan bagaimana cara dia melakukannya? Dia melakukannya dengan membelah laut. Oke? Di dalam dunia kuno, laut seringkali dijadikan simbol kekacauan. Ya, laut seringkali dijadikan simbol jurang maut atau neraka, tempat orang mati, kuburan. Ya, ini adalah sebuah simbol yang seringkali digunakan bangsa kuno untuk melambangkan sesuatu hal yang menakutkan, sesuatu hal yang tidak ada kehidupan, sesuatu hal yang tidak bisa dikontrol. Ya, dan di dalam kisah Keluaran, laut adalah penghalang antara Israel dan tanah perjanjian. Mereka akan tetap berada di dalam kuasa Firaun selama laut itu menghalangi mereka. Jika saudara ingat ceritanya, mereka dikepung saudara. Di depan mereka ada laut, tempat yang mewakilkan kematian, mewakilkan kuburan. Dan di belakang mereka ada tentara-tentara Mesir yang tengah mencoba mendapatkan mereka kembali, menangkap mereka kembali. Selama mereka tetap berada di sisi ini, mereka akan tetap berada di dalam kuasa Firaun. Mereka akan ditangkap. Akan tetapi kita melihat bagaimana Allah
membelah laut itu. Dan bangsa Israel bisa berjalan menuju tanah perjanjian. Israel bisa masuk dan berjalan menuju panggilan yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Mereka betul-betul menjadi bangsa yang bebas ketika mereka melewati laut merah tersebut. Simbolisme ini juga akan digenapi dalam diri Yesus. Yesus yang membebaskan kita dari kuasa dosa dan iblis. Dan dia melakukannya dengan membawa kita melewati kematian tersebut. Dia akan melewati penguburan tersebut. Dan dia akan bangkit dan mengalahkan maut. Sekali lagi, laut melambangkan kematian. Laut melambangkan tempat orang mati. Laut melambangkan kuburan. Dan Yesus akan mengenapi semua ini dengan melewati maut dan kematian yang sesungguhnya. Dan meskipun saya harus bilang dan menjelaskan bahwa baptisan bukanlah hal yang menyelamatkan kita. Karena kita sebagai orang Kristen percaya bahwa kita diselamatkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Dan bukan oleh melalui hal apapun yang bisa kita lakukan, termasuk baptisan. Kita perlu memahami bahwa baptisan adalah cara bagi kita untuk mengidentifikasikan diri kita dengan apa yang telah Yesus lalui. Ini adalah cara kita untuk mengingat apa yang telah Yesus lalui bagi kita. Ini adalah pengingat bagi kita bahwa saat kita masuk ke dalam air, kita adalah budak dosa. Akan tetapi ketika kita keluar dari air, kita adalah orang yang baru, kita adalah orang yang bebas. Oleh karena itu setiap kali kita membaptis seseorang, kita akan bilang bahwa kau akan mati bagi dirimu dan keluar sebagai pribadi yang baru. Sama seperti orang Israel memasuki air sebagai budak Mesir. Sebelum mereka melewati Laut Merah, mereka adalah budak Mesir. Akan tetapi mereka muncul di sisi lain sebagai bangsa yang baru. Baptisan adalah momen Laut Merah kita. Baptisan adalah ekspresi yang bisa kita perlihatkan, yang akan mengingatkan kita dan orang lain tentang apa yang telah Allah lakukan di dalam diri kita. Sekali lagi, baptisan bukanlah hal yang menyelamatkan kita. Akan tetapi orang yang selamat akan mau dibaptis karena mereka ingin memperlihatkan dan mengingatkan pada diri mereka dan orang lain apa yang telah Tuhan kerjakan bagi mereka. Kita mengidentifikasikan diri kita dengan apa yang telah Yesus lalui dan melalui kematiannya ada pembaruan bagi kita semua. Pada pagi hari ini saya ingin bilang bahwa baptisan dan perjamuan kudus keduanya mencerminkan tema utama Paskah, yaitu pengorbanan, pembebasan, dan perjanjian baru. Tindakan iman bangsa Israel pada anak domba secara langsung mencerminkan iman kita pada pengorbanan Kristus. Sama seperti perjamuan Paskah yang menjadi perintah yang akan terus dilakukan oleh bangsa Israel. Begitu juga sakramen baptisan dan perjamuan kudus yang akan menjadi hal yang terus-menerus kita lakukan sebagai orang Kristen. Saat kita mengambil bagian di dalam sakramen ini, kita tidak hanya mengenang apa yang Yesus perbuat bagi kita. Akan tetapi kita juga diingatkan bahwa Ia akan terus melakukan hal-hal luar biasa dalam hidup kita. Dan saya ingin mengundang saudara ketika kita mendekati sakramen-sakramen ini, marilah kita masuk dengan rasa hormat dan sukacita. Saat kita mengambil bagian dalam baptisan dan perjamuan kudus, kita akan diingatkan identitas kita sebagai umat-umat Allah yang telah ditebus, umat-umat Allah yang telah dipulihkan dan dipanggil baginya. Dan kita juga akan diingatkan bahwa Tuhan telah memisahkan kita dan Dia akan menggunakan kita untuk membagikan kasih-Nya bagi dunia. Oleh karena itu, inilah sesuatu hal yang patut kita lakukan, patut kita ikuti dengan sukacita. Dan marilah kita berdoa agar kita memiliki hati yang bersyukur, kehidupan yang diubahkan, komunitas yang mencerminkan kasih karunia Kristus yang telah kita terima pada pagi hari ini. Dan untuk menutup ibadah hari ini, saya mengundang saudara mempersiapkan perjamuan kudus yang telah saudara persiapkan. Dan saya ingin bacakan pasal yang diambil dari 1 Korintus 11 ayat 23-26, yang di mana Rasul Paulus berkata, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya, dan Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama roti ini. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang lagi. Saudara, mari kita minum cawan ini bersama. Amin. Saudara, mari kita berdoa bersama untuk menutup ibadah pada pagi hari ini.
Tuhan, kami mengucap syukur atas kesempatan telah Kau berikan pada setiap dari kami Tuhan untuk hadir di ibadah ini Bapa. Kami berdoa Tuhan, kiranya apa yang telah kami pelajari hari ini Tuhan akan menjadi sesuatu yang kami ingat dan mengubahkan setiap dari kami Bapa. Dan kiranya ketika kami mengambil perjamuan kudus ini, kami diingatkan kembali tentang apa yang telah Kau lakukan di atas kayu salib, apa yang telah Kau lakukan bagi setiap dari kami, tentang penebusan yang dilakukan melalui karya salib Yesus bagi kami semua Tuhan. Kiranya ada rasa syukur yang kami teriakkan Tuhan, karena Engkaulah adalah Allah yang mengasihi kami. Dan kami akan diingatkan kembali Tuhan, ketika kami mengambil perjamuan kudus ini Tuhan. Dan kiranya Tuhan, perjamuan kudus ini akan mengingatkan kami bahwa kami adalah pribadi-pribadi yang baru. Orang-orang yang telah Engkau tebus, orang-orang yang telah Engkau beri dengan harga yang mahal Tuhan. Dan kiranya hidup kami Tuhan akan menjadi orang-orang yang mencerminkan kasih karunia Tuhan dalam perjalanan-perjalanan kami Tuhan. Dan kiranya Engkau pakai setiap dari kami, gunakan setiap dari kami untuk menjadi perpanjangan tangan dan kaki-Mu Tuhan. Agar kiranya orang-orang di luar sana akan melihat Engkau dan kasih yang Kau punya bagi setiap dari kami Tuhan. Kami mengucap syukur dan kiranya pada pagi hari ini Tuhan Engkau akan berada bersama kami. Dan kami mengucap syukur pada hari ini dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, terima kasih telah hadir dalam ibadah online. Dan saya harap untuk melihat saudara minggu depan. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Upward Service akan kembali diadakan pada pukul 7 malam pada hari Jumat 27 September di ICA East. Ini akan menjadi waktu spesial untuk penyembahan dan berdoa di hadirat Tuhan saat kita mencari Tuhan bersama. Jangan lewatkan malam spesial ini. Bergabunglah dengan tim ICA. ICA membuka lowongan kerja full-time untuk posisi akuntan dan resepsionis. Jam kerja dari pukul 9 pagi hingga 5 sore, Senin hingga Jumat di ICA West. Bagi yang tertarik dan butuh informasi lebih lanjut mengenai salah satu posisi ini, silakan kirim email ke hrd@icasby.com. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Sumbangan dana untuk beasiswa YDP memiliki kode QR yang baru. Dana beasiswa YDP membantu anak-anak remaja kurang mampu di komunitas agar dapat mengejar impian mereka untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Pemberian untuk program ini sekarang memiliki kode QR sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberi dan mendukung impian anak-anak di YDP. ICA Kids mencari sukarelawan untuk membantu dalam bidang musik, pujian, sound, dan LCD. Mari bersama membantu Next Gen di ICA dengan mendaftar sekarang juga. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama.
Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.